Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Malam ini aku mau membawakan sebuah cerita pengalaman pribadi dari salah satu teman kita. Kita sebut saja Denny di Jogja. Dia pernah berwisata ke tempat yang cukup terkenal di Jogja. Bukannya mendapatkan kesan yang indah, momen yang menyenangkan, dia malah mendapatkan pengalaman yang gak akan pernah mungkin bisa dia lupakan, bahkan sampai detik ini. Saat itu tahun 2012 kurang lebih, saat Denny pergi berwisata dengan teman-temannya ke sebuah tempat yang cukup ikonik di Jogja, dengan ciri khas bangunannya yang tua, temboknya yang sudah mulai berlumut, strukturnya yang seperti bangunan modern, tapi lebih mirip labirin. Karena saat kamu masuk ke tempat itu, kamu akan sulit menemukan jalan untuk pulang. Dan di dalamnya ada banyak kolam, tempat pemandian, dan lorong-lorong sempit. Juga ada jalur bawah tanah. Ada satu tangga yang melingkar, yang menjadi sebuah simpul menuju ke bawah. Denahnya memang cukup membingungkan, tapi hal inilah yang menjadi tempat wisata ini lebih menarik untuk didatangi. Denny saat itu pergi tanpa pemandu, hanya berdasarkan dengan membawa diri kamera apa adanya, handphone, tas, dan teman-temannya hanya membeli tiket masuk yang enggak terlalu mahal. Jam bukanya pun hanya ya standar pagi sampai sore. Mereka seharian menikmati suasana di sana, sampai tanpa sadar ternyata di bangunan itu ada aura misterius yang tanpa sadar mulai menyelimuti tempat itu. Menjelang waktu tutup, menjelang maghrib, suasana udah nggak ramai. Suara terdengar lebih jelas dan mungkin hampir menghilang. Saat itu Denny datang bersama ketiga temannya. Ada Alex, Leni, dan Putri. Mereka datang tidak terlalu pagi, tapi menjelang sore, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3. Gak ada yang aneh dari awal kedatangan mereka. Mereka jalan-jalan biasa, foto-foto, bikin video, di kolam, di tangga, masuk lorong-lorong, semua tidak ada yang aneh. Sampai pada satu titik, Denny, dia melihat satu lorong yang letaknya agak unik, agak berbeda dari yang lain. Dia nggak wajar letaknya, agak mengenyamping dan nggak terlalu mencolok. Tapi itulah yang bikin beda. Entah apa yang membuat Denny langsung tertuju ke tempat itu. Bahkan mungkin orang lain pun nggak bisa menyadari ada tempat itu. Karena memang tersudut, tidak nampak, bahkan tidak terlalu menarik.
Tapi Denny seolah-olah merasakan ada sesuatu hal yang menarik yang mengarahkan dia untuk datang mendekat ke tempat itu. Saat tanpa sadar Denny berjalan mendekati tempat itu, temannya Alex tersadar. Mana sih Denny? Kok nggak ada? Den, jangan jauh-jauh, bentar lagi mau tutup, kata si Alex. Si Denny tanpa menghiraukan, dengan tatapannya yang masih tetap ke tempat itu, hanya berbicara, "Iya, bentar doang." Tanpa sadar, dia sudah masuk ke suatu tempat yang mungkin tidak semua orang bisa datang memasuki tempat itu. Karena pada kenyataannya, setelah mengatakan kalimat itu, Denny menghilang tanpa jejak selama berjam-jam. Di sudut pandang Denny, saat terakhir dia bertemu dengan temannya, awalnya dia biasa saja masuk ke lorong yang terlihat normal, terlihat pendek, ada penerangan, masih kelihatan ada ujungnya. Langkah pertama, kedua, normal. Dia bahkan mikir, oh ini cuma jalur biasa, mungkin jalan tikus or something maybe. Tapi setelah beberapa langkah, dia tersadar karena suara-suara mulai menghilang. Bukan langsung, tapi pelan-pelan, seperti ditarik menjauh. Tersadar suara semakin sunyi, dia berhenti, menoleh ke belakang. Oh, pintu masuk masih ada kok. Lalu dia lanjut berjalan beberapa langkah lagi. Dia mulai tersadar sesuatu. Kenapa lorongnya gak ada ujungnya ya? Padahal tadi pas pertama dia masuk, ujungnya deket. Dia berhenti lagi di satu keheningan yang nyata, bahkan suara alam pun tak ada. Di situ dia mulai merasakan sesuatu hal yang sulit dijelaskan. Bukan takut, belum takut, tapi rasa yang nggak nyaman. Sunyinya tuh aneh. Ini beda. Terlalu bersih, bahkan tidak ada satupun suara, dan terlalu senyap. Dia mencoba mendengarkan sesuatu, menajamkan indera pendengarannya. Apapun, dia berharap bisa mendengar apapun. Tapi bahkan suara nafasnya pun tidak terdengar. Dia menoleh lagi ke belakang. Pintu itu masih ada, oke, masih aman. Tapi kenapa rasanya semakin menjauh? Padahal dia dari tadi diam. Karena dia merasa masih ada rasa penasaran mengenai ujung jalannya, Denny masih terus jalan. Sampai tanpa sadar, disitulah titik awal kejadian menegangkan terjadi. Di tengah kesunyian yang sangat mematikan, bahkan satu suara nafas pun tidak terdengar, dia mulai mendengar suara langkah kaki yang lain. Awalnya dia berpikir suara langkah dia sendiri, tapi didengar-dengar suaranya datang setelah hentakan kakinya selesai. Tersadar itu bukan suara langkah kaki dia menoleh langsung dan ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada satu orang pun di situ. Di tengah kepanikan itu, dia berpikir untuk langsung pulang, keluar dari tempat itu. Karena langkah kaki itu begitu nyata dan semakin nyata didengar.
Dia berjalan lambat, lambat, lambat hingga tanpa sadar dia berjalan cepat. Tapi ternyata pintu masuk itu yang awalnya terlihat dekat, terasa semakin menjauh. Kenapa jaraknya tidak berubah? Kenapa nggak sampai? Kenapa nggak mendekat? Aku nggak berhenti, tapi kenapa itu pintu nggak bisa aku gapai? Jantungnya mulai memacu kencang. Dia coba berlari lebih cepat lagi, tapi tetap sama. Dia lihat ke depan, ujung lorong itu belum kelihatan juga. Dia lihat ke belakang, bahkan tidak ada ujung yang bisa dia lihat. Dia akhirnya hanya bisa berdiri di tengah, tidak mendekat ke arah manapun. Tidak ke arah pintu masuk, tidak juga ke arah ujung lorong. Dan di saat itu, dia mendengar sesuatu. Nafas di belakangnya, dan itu sangat dekat. Di titik itu dia udah nggak sendirian lagi. Dia yakin ada sesuatu yang menemani dia. Tapi dia belum berani memastikan siapa itu, apa itu. Nafas itu terasa semakin dekat dan berat, pelan. Tapi anehnya, ritme nafas itu tidak seirama dengan nafas yang dia keluarkan. Akhirnya dia menoleh setelah memberanikan diri. Dan yang terlihat, tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Tidak ada dalam bentuk apapun makhluk yang ada di situ yang bisa mengeluarkan nafas. Yang dia lihat hanya sebuah dinding, tapi di dinding tersebut ada jejak sebuah tangan gelap yang bahkan dia yakin sebelumnya itu nggak ada. Setelah dia menyadari jejak tangan di dinding itu, suara nafas itu mulai datang kembali, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Di situ nggak ada lagi logika yang bisa masuk. Dia langsung lari, entah kemana lari. Dia hanya bisa lari berantakan kemanapun dia bisa mengambil langkah 1000. Tapi nafas itu tetap saja ada mengikuti. Hingga pada akhirnya, tanpa sadar dia melihat satu lorong. Ada sedikit cercah cahaya. Dia berlari sekuat tenaga menuju cahaya tersebut. Dan dia kembali ke alam lagi. Dia mendengar suara lagi. Ada suara alam, ada suara manusia. Bahkan lingkungannya pun terasa hidup. Udaranya pun terasa segar, tidak seberat yang dia rasakan tadi. Dengan fisik yang terlihat sangat kelelahan, nafas yang berpacu dengan jantung, temannya melihat, "Itu Denny, itu Denny." Ketiga temannya pun menghampiri bersama dengan satpam. Teman-temannya mengatakan, "Kamu kemana aja sih, Den? Kamu ngilang." Denny belum bisa membalas perkataan teman-temannya karena dia masih bingung dengan hal yang dia alami barusan. Teman-temannya melihat Denny kebingungan. Mereka saling melihat satu sama lain. Hingga sampai akhirnya satpam bicara, "Lebih baik kita bawa Mas Denny keluar dulu dari sini." Hingga akhirnya setelah mereka berada di lokasi yang lebih menenangkan, Denny mulai menanyakan sesuatu. "Pak, apakah di sini ada suatu lorong yang panjang dan gelap?" Satpam bilang,
Ternyata di sini nggak ada lorong panjang. Semua jalur tuh tembus dan dekat. Teman-temannya mengatakan Denny menghilang hampir lebih dari 1 jam, bahkan berjam-jam. Sampai waktu mau tutup. Bahkan Alex sudah meminta bantuan karena Denny tidak ketemu dimanapun. Tapi tiba-tiba setelah semua mencari kemana-mana, Denny muncul begitu saja di tempat yang sama saat terakhir kali Alex menegur dia untuk tidak pergi terlalu jauh. Dengan wajah yang pucat, kosong, kebingungan. Menurut teman-temannya, Denny menghilang sudah hampir 2 jam. Tapi yang Denny rasakan bahkan tidak sampai 10 menit. Malamnya, mereka tidur di penginapan seperti biasa. Buka foto-foto, video-video. Tidak ada satupun teman-teman yang berani menyinggung kejadian tadi sore di tempat wisata itu. Karena masih terlihat Denny sedikit terguncang. Singkat cerita, setelah waktu berlalu, saat Denny berada di rumah, Denny melihat folder foto yang sempat dia dan teman-temannya ambil. Ternyata ada satu foto yang bahkan dia nggak sadar kalau dia sempat ada di situ, sempat mengambil foto itu. Sebuah foto yang menunjukkan lorong yang panjang, tapi itu cukup membuat merinding. Bukan tentang lorongnya, tapi tentang ujungnya, yang ternyata ada sesuatu yang memperhatikan dia. Sampai detik ini, dia bahkan gak mau lagi kembali ke tempat itu. Dan sejak kejadian itu, Denny, bahkan masih selalu merasa ada sesuatu di belakangnya. Tidak selalu setiap saat, tapi saat keheningan itu mulai datang tanpa disadari, rasa trauma itu masih menghantui Denny sampai detik ini. Tulis komentar buat kalian yang pernah punya pengalaman serupa di bawah.